Siapa di sini yang kesulitan dengan time management dan suka menunda? Atau ada yang kurang tidur dan kurang berolahraga? Tambahkan lagi dengan yang suka menggunakan gadget secara berlebihan atau terbiasa membeli barang yang tidak perlu setiap baru menerima pemasukan atau gaji. Kelihatannya sepele, tapi yang sepele ini justru adalah habit atau kebiasaan dalam diri kita, dan jika kebiasaan itu tidak baik, maka akan dapat memberikan dampak yang buruk. Entah itu buruk pada mental, finansial, ataupun juga pada tujuan keberhasilan kita. Setiap orang pasti memiliki kebiasaan buruk yang ingin diubah. Di sini kita akan belajar bagaimana caranya. Welcome to Creators Mind. Kebiasaan adalah sebuah pola di dalam otak yang membantu kita untuk beroperasi secara otomatis. Bahkan terdapat beberapa kebiasaan yang sangat sering dilakukan, sehingga otak kita menanam kebiasaan tersebut sangat dalam untuk membantu kita melakukan sebuah tindakan tanpa sadar. Dan salah satunya adalah bernafas. Tentunya akan sulit untuk mengubah sebuah tindakan yang sudah ditanam oleh otak menjadi sebuah kebiasaan. Ini jugalah alasan kenapa banyak dari kita yang sulit untuk terlepas dari kebiasaan menghamburkan uang ke hal yang tidak perlu atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang saya sebutkan di awal. Mengubah kebiasaan buruk tentunya membutuhkan kesadaran, komitmen, dan upaya yang berkelanjutan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat membantu kita untuk mengubah kebiasaan buruk. Yang pertama, kenali kebiasaan yang mau diubah. Identifikasi kebiasaan buruk kita. Jelaskan mengapa kebiasaan tersebut merugikan dan apa manfaat yang akan kita dapatkan jika kita berhasil mengubahnya. Yang kedua, mulai dari hal kecil secara bertahap. Jangan berharap untuk mengubah sebuah kebiasaan secara instan. Tujuan kita harus yang realistis, bisa dicapai, dan memiliki batasan waktu. Contohnya, saat mau berhenti merokok, mulailah untuk tidak merokok selama sebulan pertama. Ubah kebiasaan kita secara bertahap. Mulailah dengan langkah kecil dan konsisten. Secara bertahap, tingkatkan tantangannya seiring dengan waktu. Yang ketiga, ganti dengan alternatif yang lebih sehat. Daripada berusaha menghilangkan kebiasaan buruk, gantilah dengan alternatif yang lebih sehat. Jika saat stres, contohnya, kita suka makan fast food, gantilah dengan kebiasaan yang lebih baik dan lebih sehat, seperti misalnya berolahraga, meditasi, atau bersosialisasi dengan teman kita. Kalau suka menghabiskan uang saat gajian, cobalah untuk menyisihkan terlebih dahulu 10% sampai 20% gaji kita ke dalam tabungan yang berbeda, yang sulit untuk kita gunakan. Yang keempat, pahami pemicunya. Kapan kita paling rentan dengan kebiasaan buruk itu? Apakah saat sedang lelah, bosan, stres, atau dalam situasi tertentu? Dengan memahami pemicu tersebut, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk menghindari atau mengatasinya dengan cara yang lebih sehat. Yang kelima, evaluasi dan beri reward. Secara berkala, evaluasi kemajuan kita dan lakukan revisi jika ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Identifikasi penyebabnya dan buatlah perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kemajuan kita. Dan jika berhasil mencapai target tertentu, berikan reward sebagai bentuk apresiasi diri seperti liburan atau menikmati waktu luang dengan hobi favorit. Jangan memberikan reward yang mengganggu tujuan kita. Jika tujuannya mau mulai menabung, jangan mengapresiasi diri dengan shopping. Cari reward yang lebih sehat. Yang keenam, disiplin dan konsisten. Kebiasaan buruk terbentuk dalam waktu yang tidak sebentar. Untuk mengubahnya tentunya tidak membutuhkan waktu yang sebentar juga. Tetap berkomitmen, jangan menyerah saat mengalami hambatan dan kegagalan. Tetap fokus dan terus mencoba. Mengutip dari Socrates, tidak ada yang bisa merusak manusia selain kebiasaan buruk. Jangan biarkan diri kita menjadi semakin rusak. Kenali dan perbaiki diri dengan mengambil tindakan untuk mengubahnya, sehingga kita pun bisa menjadi pribadi yang lebih positif, kreatif, dan produktif. Selamat memiliki kebiasaan yang baik.